Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bersama saya Ibu Dede. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang tanda-tanda balik, yaitu materi kelas 4 ya. Tanda balik ya. Balik kalau menurut bahasa itu adalah berasal dari kata balago yang artinya sampai ya. Sedangkan menurut istilah balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah balik itu dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Nah, usia balik itu dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Nah, apa saja macam-macam tanda balik? Nah, tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Nah, adapun tanda balik yaitu yang pertama haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Dan yang kedua ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Bukan ngompol ya anak-anak. Nah, mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Dan yang ketiga itu mencapai usia 15 tahun. Bila usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Nah, anak-anak muslim yang sudah memasuki usia balik dan berakal sehat itu dikatakan sebagai mukallaf. Ya, artinya telah diwajibkan baginya menjalankan perintah agama setelah sampai dakwah Islam kepadanya. Nah, setidaknya ada 3 syarat untuk dapat dikatakan sebagai mukallaf. Apa saja? Nah, yang pertama, anak tersebut harus sudah balik ya. Balik. Nah, tanda-tanda baliknya udah Ibu jelaskan tadi ya. Yang kedua yaitu berakal sehat. Nah, berakal sehat, yang tidak sehat orang gila itu belum dikatakan sebagai mukallaf. Nah, yang ketiga yaitu telah sampai dakwah Islam kepadanya. Nah, seorang anak kecil dan orang gila itu belum memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban agama. Nah, ada sabda Rasul yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rufi'al qalamu an salasatin anin na'imi hatta yastayqidu wa anis sabiyyi hatta yahtali dalima wa anil majnuni hatta yaqil. Yang artinya pena diangkat, dibebaskan dari 3 golongan. Yang pertama yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua yaitu anak kecil sampai mimpi basah atau balik. Dan yang ketiga orang gila sampai ia kembali sadar atau berakal. Nah, dari salah satu tanda balik yang tadi yaitu haid. Nah, ini haid itu dialami oleh seorang perempuan. Nah, apa itu haid? Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, bukan karena disebabkan oleh penyakit atau karena melahirkan. Nah, warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Nah, itu namanya haid ya. Darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Itu namanya haid. Nah, kapan terjadinya haid? Nah, biasanya umumnya itu terjadi haid 6 sampai 7 hari. Ya. Maksimal waktu haid yaitu 15 hari, 15 malam ya. Nah, waktu minimalnya berapa hari? Nah, sehari
semalam. Nah, sementara itu waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Nah, usia wanita yang haid itu minimal 9 tahun sampai ia menopause, yaitu sekitar umur 50 tahun. Nah, di sini ada hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu seorang wanita yang sedang haid itu dikatakan berhadas besar. Nah, ini ada larangannya. Yang pertama yaitu dilarang mengerjakan sholat. Ya, wanita yang sedang haid itu tidak boleh sholat. Yang kedua yaitu puasa, ya. Meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia diwajibkan untuk mengqadha puasanya, puasa wajibnya yang ia tinggalkan pada hari lain, ya. Jadi wajib diqadha, ya. Yang ketiga, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Dan yang kelima itu tidak boleh iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Nah, yang kedua ciri balik yang kedua yaitu mimpi basah. Ini bagi mimpi basah itu terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun itu sudah mengeluarkan mani atau sperma. Nah, jadi laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Nah, mimpi basah ini merupakan sebuah hadas besar. Nah, orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Nah, itu ya. Nah, apa saja yang dilarang ketika seorang laki-laki mimpi basah? Nah, sama halnya seperti perempuan, ya. Nah, kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah, itu dilarang untuk yang pertama yaitu mengerjakan sholat. Yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan yang ketiga, menyentuh mushaf atau membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, iktikaf berdiam diri di masjid dengan tujuan niat untuk melakukan ibadah. Bila sekedar melintas itu masih diperbolehkan. Nah, sampai sini mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat anak-anak semua, ya. Mungkin sampai situ saja materi yang Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.